Pernikahan adalah sebuah momen yang sangat penting dalam setiap hidup manusia. Momen suci dan sakral ini adalah untuk mengikat kedua pasangan dalam menjalani hidup bersama. Dan biasanya orang akan menggelar resepsi pernikahan agar lebih berkesan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh keluarga, teman, dan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Dan pada zaman sekarang pun, resepsi pernikahan juga bisa di live stream di televisi maupun di mana-mana ya. Tapi itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat dan orang-orang kaya, guys. Orang-orang kayak kita ya cukup pakai tenda sama dangdut aja. Yang penting ada. Setiap orang pasti ingin pesta pernikahannya itu berlangsung dengan baik dan lancar. Kalau bisa pun pestanya itu mau mewah seperti princess-princess maupun artis-artis di luar sana, penuh dengan makanan yang enak dan lezat, acara yang seru, dan yang penting itu sah. Namun apa jadinya kalau misalnya di hari pernikahan kita, makanan yang sudah kita pesan dari jauh-jauh hari malah hilang, tak ada kabar, dan tamu-tamu undangan kita itu semua kelaparan dan kebingungan sambil menunggu mana makanannya. Kacau! Catering yang sudah kita pesan dari kemarin-kemarin ternyata pas hari H itu tidak muncul. Meja prasmanan pun kosong, tak ada satupun makanan yang dihidangkan yang bisa dinikmati oleh tamu undangan kita. Pesta pun menjadi kacau berantakan karena salah satu komponen penting yaitu makanan tidak ada. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Hari pernikahan yang seharusnya berbahagia berubah drastis menjadi hari bersedih dan kelaparan. Inilah kejadian pahit yang dialami oleh pasangan yang viral di TikTok, di mana mereka ditipu oleh catering bernama Ekarisma Catering. Padahal sudah hari H pernikahan dan catering tidak kunjung diantar, dan si Ekarisma Catering ini menghilang, tidak ada kabar. Hari pernikahan malah ditipu tukang catering. Sedih kali ya. Padahal kalau dilihat dari Instagram profilnya Ekarisma Catering ini, kayaknya mereka lumayan oke lah. Banyak sekali pengalaman cateringnya di resepsi pernikahan orang lain. Tapi kenapa musibah kali ini menimpa pengantin baru ini? Mari kita bahas kronologinya. Kenapa pengantin tersebut sampai bisa ditipu oleh Ekarisma Catering? Kalian di acara Monton Raymond nonton, kita bersama Doggy. Seorang TikTokers bernama @luthiazar memposting dua video suasana pernikahan yang tampak sepi pada hari Minggu 4 April lalu. Kedua video tersebut pun viral hingga 10 juta view dan 6 juta views di TikTok. Ya karena kesedihannya itu. Video tersebut menceritakan tentang momen bahagia berubah sedih. Hari H nikah ternyata ditipu tukang catering. Memang sih terlihat pada video tersebut meja-meja yang biasa diisi dengan sejumlah makanan prasmanan malah terlihat kosong. Tak ada satupun makanan ataupun minuman di atasnya. Keluarga dari kedua pengantin tersebut pun sibuk mencari solusi. Untungnya ada satu restoran yang menjual nasi kotak di sekitar lokasi pernikahan tersebut, namun nggak bisa full mengcover seluruh tamu ya karena keterbatasan waktu. Nah kemudian catering tersebut yang melakukan penipuan yaitu Ekarisma Catering. Pelakunya ditampilkan di akhir video. Pelaku ini bernama Cecep Yohan Sanjaya dan Risma Ekayanti adalah suami istri di balik Ekarisma Catering. Padahal kan kalau kita lihat Instagramnya itu Ekarisma Catering kan banyak juga job yang sudah mereka kerjakan, bahkan sekilas terlihat tidak ada yang mencurigakan. Kok bisa ya sampai menipu? Nah modus yang dilakukan oleh Ekarisma Catering ini kepada pengantin adalah melarikan uang yang sudah dibayarkan oleh pengantin, dan tiba hari H dia bilang OTW tapi tak sampai-sampai. Nah setelah kasus ini diviralkan di TikTok, akhirnya Ekarisma Catering pun menghubungi pihak pengantin dengan nomor baru. Si Ekarisma Catering ini mengaku sudah masak cateringnya, dan ketika pengantaran dia bilang OTW itu dia terkena kecelakaan sehingga tidak bisa tiba di lokasi pernikahan. Padahal jika ada musibah atau keterlambatan lainnya, harusnya pihak Ekarisma Catering secara profesional dong meminta maaf karena sudah mengacaukan acara seseorang, dan juga harus bertanggung jawab atas kelalaian atau musibah tersebut dengan cara mungkin seperti refund atau mencari pengganti catering cadangan gitu, atau mengganti pengganti catering lainnya
demi kelangsungan acara pernikahan pengantin tersebut. Tapi dilihat dari chat dengan pengantin, terlihat si catering ini sangat tidak profesional dan memang ingin menipu dengan cara mengeles. Bahkan si catering ini malah mau menuntut kembali sang pengantin karena sudah memfitnah dan memviralkan kasus ini ke TikTok, sehingga menyebabkan Ekarisma Catering ini diserang oleh netizen plus 62. Mereka belum tahu kekuatan netizen plus 62 nih. Siapapun yang sudah diserang oleh netizen plus 62 pasti akan angkat tangan, gigit jari lah. Lebih parahnya lagi guys, belakangan diketahui piring dan meja yang sudah diantar ke lokasi sehari sebelum acara pernikahan ternyata disewa oleh Ekarisma Catering, dan pihak penyedia piring dan meja pun juga ditipu oleh catering tersebut. Parah banget ya, nipunya banyak banget. Tega kali manusia ini. Kalau dibandingkan sama anjing, masih lebih baik anjing. Anjing setia loh, nggak nipu-nipu, nggak bohongin orang, ya kan? Aku dicium lagi. Tentu saja hal itu membuat netizen banyak yang marah dengan perlakuan tidak profesional dari catering tersebut. Bahkan tidak sedikit juga yang mengaku ditipu juga oleh catering yang sama. Beberapa ini adalah contohnya guys. Netizen kemudian mempertanyakan apakah sebelumnya sang pengantin tidak mengecek dulu ke lokasi catering. Pengantin juga mengatakan sudah bertemu dengan pelaku sebanyak 2 kali, bahkan sampai ke rumah mereka dan mengecek langsung ke dapur. Akan tetapi sekarang dapur dari catering tersebut sudah kosong dan pelaku sudah hilang alias kabur. Banyak sekali media online yang menawarkan si pengantin untuk menjadi narasumber untuk menceritakan kronologi ketertipunya dia oleh catering tersebut. Namun si pengantin nih, aduh aku salut lah, masih baik mau menunggu itikat baik dari si catering. Ditunggulah selama 2 kali 24 jam. Namun hingga video ini dibuat, belum ada juga itikat baik dari Ekarisma Catering. Dan sepertinya memang catering ini minta diviralkan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di TikTok. Mungkin dia mau seluruh Indonesia ini menyerang sosmed dan nomor HP-nya sampai penipu ini stres dan mental breakdown. Ingat nih, jangan main-main sama netizen plus 62. Tapi guys, coba kalian bayangkan kalian ada di posisi pengantin tersebut, uang sudah kalian bayar lunas kepada catering, tapi ketika hari pernikahan kalian tak ada kabar, makanannya tidak datang. Aduh, benar-benar kesel ya, marah, geram, bercampur malu, sedih, semua menjadi satu. Kalau saya jadi pengantin, habis acara nih, aku langsung cari tuh pelaku. Kalau udah ketemu, saya kasih pelajaran biar paham. Pokoknya cari sampai dapat lah, karena udah mengacaukan hari spesial aku kan. Kita nikah cuman seumur hidup sekali, beruntung-beruntung 2-3 kali. Nah, kalau dikacaukan, cari sampai dapat lah. Habis itu kita kasih dia ciuman cinta. Menurut saya sih, kalian kalau mau bikin acara, baiknya mencari catering yang benar-benar sudah berpengalaman. Rekomendasi dari teman-teman yang sudah nikah ya tentunya. Cari catering yang trusted, tidak hanya mencari yang harga murah. Pokoknya catering yang sudah pernah menghandle acara di pernikahan teman kalian atau saudara kalian yang sebelumnya. Janganlah sembarang mencari karena ini terlalu resiko ya. Oke? Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 今天阿七墙上写着秦香莲的32岁了，整个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回2岁了，整个当